Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal Bapak, Iya. izin kami dari SMA 1 Cibadak Baik. mewawancarai Bapak tentang bank, koperasi, dan asuransi. Baik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari Nova. Ya, saya Nova Bola Rizky. Saya Diego Zorabeta Purwanto. Saya Nazla Rashida Rahma. Saya Riri Nurun Ala. Saya Sasha Kisha Rahmat. Saya Zirli Putri Celsa. Saya Muhammad Syagi Putra Ginaldi. Nama saya Muhammad Lisanuddin Ramdhani. Di sini pertama-tama kita mau menanyakan tentang menurut Bapak asuransi itu apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan dari Neng siapa? Sasha. Yang dimaksud dengan asuransi berbasis syariah itu diatur oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia, ya, mengeluarkan fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional MUI nomor 21 tahun 2001, ya, terkait dengan apa yang dimaksud dengan asuransi syariah, yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Jadi anak-anak ini bisa browsing landasan dari asuransi syariah. Apa landasan hukumnya? Karena kaitannya dengan sistem muamalah di dalam Islam, semuanya harus ada basis hukumnya. Basis hukum berfungsi sebagai apa? Sebagai payung untuk melindungi dalam hal operasional kegiatan sehari-hari. Kenapa harus dilindungi? Karena yang dilindungi ini adalah masyarakat. Jangan sampai mereka kemudian masuk kepada praktek asuransi berbasis dalam tanda petik syariah, padahal belum ada payung hukumnya sehingga terjerat kepada kerugian finansial. Ya, kan banyak ya penipuan-penipuan yang terjadi. Apakah itu MLM? Apakah ya MLM sistem Ponzi, ya. Kemudian juga ada kaitannya dengan praktek ya katakanlah investasi bodong, ya, sehingga pemerintah harus melindungi, harus memberikan payung hukum kepada mereka para pelaku ekonomi yang berada pada bisnis asuransi syariah, ya. Jadi itu teman-teman sekalian, secara garis besar asuransi itu ada dua, asuransi konvensional dan asuransi syariah. Apa sih yang membedakan antara konven dengan syariah? Yang pertama adalah asasnya. Asas daripada asuransi syariah adalah Al-Quran, ya, dan As-Sunnah. Kemudian juga fatwa ijma para ulama terkait dengan praktek ekonomi asuransi syariah, yaitu praktek ta'awun, juga praktek tabarru, ya. Apa itu ta'awun? Saling tolong menolong. Apa itu tabarru? Dana tabarru adalah dana kebajikan, ya. Di dalam ta'awun, di dalam tabarru ada dana tabarru itu adalah dana kebajikan di mana dimanfaatkan untuk menolong sesama peserta jika peserta asuransi syariah itu mengalami resiko hidup seperti kecelakaan, sakit, meninggal dan lain sebagainya. Kemudian juga ada tijarohnya. Tijarohnya itu dalam bentuk investasi. Nah, jadi rata-rata kalau asuransi syariah di Indonesia itu lebih kepada sistem unit link namanya itu, ya, unit link syariah. Kemudian ada juga yang menggunakan sistem tradisional tapi berbasis juga dengan syariah. Ya, jadi pada prakteknya asuransi syariah itu berbasis hukum sehingga operasional itu terjamin, ya, dan dijamin oleh pemerintah. Adapun pro dan kontra terkait halal dan haramnya asuransi syariah akan terus ada aja yang setuju atau tidak setuju, tergantung daripada kembali kepada diri kita, ya, mau mengambil fatwa yang mana. Kira-kira begitu, Neng.
Terima kasih Bapak atas jawabannya. Tapi asuransi syariah ini tentunya pasti ada dalil atau hadisnya. Iya, pasti dong. Bapak boleh sebutkan hadis atau dalilnya? Baik, ya. Ini ada pada fatwa, ya, fatwa asuransi syariah itu sendiri, baik itu dalil Al-Quran maupun dalil hadis, ya. Yang pertama, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian pada hal albirri, ya. Alal birri, apa albir? Birru, ya. Albirru adalah kebaikan. Contoh gini. Ini ada 8 orang di antara kita, ya. Ayo di antara kita saling mengumpulkan uang. Satu orangnya 100.000, jadi ada 800.000. Kalau ada resiko yang terjadi di antara kita, contoh dia sakit, kita akan kasih dia santunan sakit. Membantu tidak? Membantu. Itu, ya. Jadi asuransi pada zaman Rasulullah ada tidak? Kalau contoh asuransi yang dipraktekkan sekarang memang tidak ada. Tapi prinsip-prinsip asuransi terkait dengan ta'awun, saling tolong menolong di antara sesama peserta, ya. Kemudian juga ya praktek tijaroh, ya. Pada masa sekarang dalam praktek asuransi syariah itu tersarikan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Contohnya misalkan hadis yang lain, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak disebut iman di antara kalian jika dia tidak mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sebutnya di antara kita itu harus saling cinta mencintai, sayang menyayangi dalam ikatan akidah loh, ya. Yaitu tadi kalau persaudaraan muslim di antara muslimah di antara kita dilandasi dengan kasih sayang, maka segala hal yang berkaitan dengan resiko, ya, sebagai tetangga, sebagai teman, tentu akan dipikul bersama. Begitu mungkin, ya. Oke. Asuransi jiwa ini mah manusianya. Ya, kitanya nih yang hidup, ya. Kemudian asuransi kerugian maupun asuransi jiwa ada yang berbasis konvensional, ada yang berbasis syariah, ya. Ada nggak asuransi kerugian berbasis syariah? Ada, tapi tidak sebanyak asuransi jiwa syariah. Jadi asuransi jiwa syariah itu banyak sekali. Kalau BPJS masuk ke mana? BPJS itu masuk kepada asuransi sosial dia itu. Jadi konven enggak, syariah enggak. Kebutuhan dasar kita. Yang pertama, hak hidup yang layak. Yang kedua, hak untuk mengenyam pendidikan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Dari mana negara mengambilnya? Dari pajak. Dan syariah itu ada yang untuk asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian dan asuransi jiwa ada yang berbasis konvensional dan berbasis syariah. Hal yang kedua adalah muamalah. Ya. Apa fikih ibadah? Prinsipnya seluruhnya dilarang kecuali ada dalilnya. Kalau ada dalil perintahnya, ya. Terus kalau prinsip fikih muamalah apa? Segalanya boleh kecuali ada larangannya. Paham nggak? Kalau kayak gimana segalanya dilarang kecuali ada dalil perintahnya. Kalau segalanya boleh kalau muamalah selama tidak ada larangannya. Jadi dalam konteks bermuamalah, ijtihad terkait dengan muamalah itu masih terbuka. Ya, masih terbuka, sangat lebar. Contoh, kenapa sampai menggunakan fatwa perbankan syariah, fatwa asuransi syariah, fatwa koperasi syariah? Karena model ekonomi itu berkembang. Contoh, kalau dulu mau menyerahkan zakat kan pergi ke amil kan, kita ke amil, saya mau zakat, ada ijab kubur. Nah sekarang zakat bisa pakai ATM, bisa pakai M-banking, ke nomor-nomor layanan zakat kan, atau ke badan zakat. Gimana itu masalah ijab kuburnya? Nah kemudian di situ dibahas dalam fikih, gitu ya. Apa prinsip dalam transaksi ekonomi yang sekarang dibantu dengan teknologi,
selama ada antarodin bainahum, antara kedua belah pihak. Saya misalkan mau zakat di Basnas, ada nomor rekening Basnas, tinggal buka banking. Misalkan saya buka nih, misalkan saya buka BSI ya, set gitu kan, langsung saya kirim. Terus mana ijab kabulnya antara saya dengan amil dalam menyerahkan zakat, gitu kan? Situ ketika ada terjadi saya ridho, ketika saya memencet angka zakat saya, berarti ada antarodin atau keridhoan, asas ridho antara saya sebagai muzaki yang memberikan zakat dengan amil. Bila di situ ijab kabul. Jadi kita berzakat pakai handphone segala macam, terus sekarang mudah lagi. Jadi tidak lagi perlu akta amil gitu. Kenapa begitu? Karena asas di dalam muamalah segalanya boleh, kecuali ada larangannya. Jadi sangat terbuka lebar untuk muncul fatwa-fatwa baru. Nanti ada fatwa lagi. Bagaimana hukumnya? Apa hukumnya kripto? Halal, mubah, atau haram? Betul nggak? Ya kan ada sekarang ada kripto, ya kan? Gimana itu? Di dalam muamalah terbuka untuk pintu-pintu itu. Bang, mungkin untuk materi yang kedua, apa hukumnya tentang perbankan syariah? Baik, Nazla dan teman-teman, yang dimaksud dengan perbankan syariah dulu yang harus kita tahu, ya. Apa yang dimaksud dengan perbankan syariah? Yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu kepada syariat Islam dengan berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Itu, ya, itu dulu. Nah, karena mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ada dukungan dalil dalam Al-Quran dan hadis yang merupakan hukum utama di dalam kita bermuamalah, sehingga hukum perbankan syariah itu jatuh pada hukum mubah atau boleh. Demikian. Perbankan syariah. Baik. Dalil dari perbankan syariah ya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah. Di dalam perbankan itu ada praktek riba. Jadi dalam ekonomi Islam nih, yang tidak boleh apa? Yang pertama riba. Apa pengertian riba? Menambahkan sesuatu atau sesuatu, melebihkan sesuatu atau sesuatu. Yang tadinya kita minjem 100, dia silaturahmi tidak. Yang kedua, tidak boleh dalam bermuamalah jual beli al-bay' dalam Islam itu. Prinsip yang kedua apa? Tidak boleh maisir. Kemudian yang tidak boleh lagi di dalam sistem muamalah atau al-bay' dalam Islam, selain riba dan maisir, juga apa? Gharar. Apa itu gharar? Abu-abu. Contoh, ya. Misalkan begini, di dalam tas ini, ya, ada durian. Tapi kita nggak boleh lihat duriannya apa. Yang penting ini durian pasti manis. Itu gharar, abu-abu. Lamun tak amis kumaha, ya itu kan resiko kamu. Nah, dari nanti nggak boleh membeli kucing dengan karung, betul nggak? Ya, itu kan pepatah Indonesia ini. Dan yang keempat, tidak boleh tadlis. Kalau dari tadlisnya, menipu. Ya, tidak boleh menipu. Maka transaksi dalam Islam al-bay' itu pasti menguntungkan kedua belah pihak, pembeli dan pedagang. Tidak mungkin merugikan. Perbankan syariah itu tidak boleh mengandung riba, gharar, maisir dan tadi. Tidak boleh. Syariah sudah 100% syariah, kan itu pertanyaannya. Tapi enggak. Sakit oge. Mana itu sudah sakit oge uyuhan. Iya, ini belum sempurna. Belum sempurna. Kayak misalkan KPR syariah dengan KPR konvensional, ya. Enggak ini nggak ada riba, praktek riba, apakah hanya pindah nama saja, gitu kan? Jadi agak Islam itu kan yang nggak boleh itu adalah berubah nama padahal substansinya masih sama. Itu namanya apa? Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum, mempermainkan Allah. Padahal Allah yang akan mempermainkan mereka. Tetap yang namanya syariat Islam dalam konteks ekonomi kembali kepada dinar, emas, dirham, perak, dan satu lagi itu dinar, dirham, fulus itu ini
lebih ke apa bukan kuning kan loh. Jadi emas, merah, dan tembaga. Kenapa? Kenapa coba? Senang nggak emas? Senang nggak emas? Mas Bambang tuh nggak? Ya, kita sekarang satu emas untuk logam mulia itu 1 gramnya itu berapa? 1 gramnya? Ada yang tahu 1 gram emas LM logam mulia? Hampir 1 juta. Hampir. Dan emas itu dan perak itu tidak mengenal inflasi. Hari kalau namanya teh uang kertas kita ada inflasi. Apa inflasi? Penurunan harga. Maksudnya kumaha? Bala-bala 2022 harganya 1.002. Ya. Arifek 2023 ketika kita ke kantin, bala-bala yang sama, bentuknya sama, ukurannya sama, tidak bisa lagi kita beli 2 dengan 1.000, tapi harus 2.000 untuk dapat 2 bala-bala atau dengan 1.000 untuk 1 bala-bala. Kemudian saya ingin bertanya tentang hukum koperasi syariah. Kita bertanya tentang hukum-hukum. Saya akan menjelaskan dulu definisinya. Apa yang dimaksud dengan koperasi? Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Definisi dari anak syariahan. Jadi apa? Definisi tersebut ditambah lagi berbasis Al-Quran dan Sunnah atau hukum-hukum Islam. Paham ya? Nah, apa kesamaan praktek koperasi dengan praktek di masa Nabi? Namanya syirik. Ya, ada satu. Apa yang dimaksud dengan syirkah? Syirkah menurut Malikiyah adalah izin untuk mendayagunakan atau tasarruf, ya, harta yang dimiliki 2 orang secara bersama-sama oleh keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasarruf. Bertasarruf itu mendayagunakan, menggunakan, mengelola. Kalau dikelola uangnya, nambah ke? Bertambah, ya. Contoh, ayo teman-teman kita kumpul uang, ya. Kamu 1 juta, saya 1 juta, semuanya 1 juta, terkumpul 8 juta. Ya. Kemudian dari 8 juta itu, ayo kita ngambil modal 8 juta ini untuk bisnis, misalkan bisnis ya macam-macam, misalkan ayo kita ngegarap beli domba 2 misalkan. Satu dombanya ada yang 2 juta, berarti kan kebelinya ya katakanlah kalau bisa itu perdana ya, jadi 3 domba lah gitu. Kalau 2 juta ini 3 domba ya, yang 1 dijantan, yang 1 bika, yang 2 bika kira begitu kan, ya anakan lah gitu ya. Nah ketika mereka kawin kemudian anaknya itu ini lagi dari uang yang 8 juta oleh sesama kita digolangkan jadi diputar uangnya, ditasarrufkan, digunakan sehingga ada profit untuk setiap anggota. Kalau dua anggota nggak bisa, ya. Jadi pada prinsipnya ekonomi berbasis koperasi ini lebih kepada gotong royong. Kalau koperasi, jadi koperasi syariah non, gotong royong berdasarkan hukum-hukum dalam Islam. Nah praktek koperasi dalam ekonomi Islam namanya syirkah atau musyawarah. Syirkah itu berteman, saya dengan kalian, kita berteman, ya. Ayo kita kumpulkan uang untuk memulai satu usaha. Karena saya sendiri nggak bisa, karena nggak punya modal. Teman-teman ayah modalnya kira-kira begitu, ya. Nah dari situ kemudian berkembang, ada anggota lain yang dia ingin meminjam. Pinjaman itu bukan pinjaman konsumtif, pinjaman itu pinjaman produktif, ngerti nggak? Pinjaman konsumtif itu misalkan buat beli kuota, buat beli HP, buat beli sepatu, ya, dan lain sebagainya. Tidak mau konsumtif untuk diri, tapi hutang produktif untuk permodalan. Gitu. Saya meminjam ke koperasi ini karena saya anggota koperasi ini meminjam 3 juta. Nah, ya, 3 juta itu dan peminjam itu dia kemudian memberikan domba lagi, kira-kira begitu. Ya, jadi dia berhutang untuk hal-hal yang produktif bukan konsumtif. Ada nggak resiko dalam bisnis? Ada.
Ya, dalam koperasi itu karena dia ketat, ya ketat dan tidak terlalu banyak. Biasanya sih tidak seperti perbankan yang banyak ribuan, jutaan ya. Ada koperasi itu lebih ke ratusan, terkontrol, ya. Kemudian ada nggak yang tipu, yang kabur? Banyak. Sama. Kalau menyangkut tentang moral, tadi mana sama aja orangnya. Oke, itu. Dan bagaimana dalil dan hadis dari koperasi? Dalil dan hadis koperasi. Dalil Al-Quran maupun hadis menjelaskan tentang syirkah. Pertama dalam Quran surat Shad, di mana Allah berfirman, Shad ayat 24, Allah berfirman, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa qalilum ma hum. Namun cenah artinya teh, memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan amal soleh, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Ya, apa maksud khulato pada ayat itu? Adalah mereka yang berserikat, ya, berkumpul. Dari ayat tersebut menggambarkan orang-orang yang berserikat, namun tidak sedikit yang berserikat dalam mengerjakan amal soleh. Maka ayat ini sebagai peringatan umat Islam bahwa syirkah atau berserikat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Betul. Ya, yang dimaksud dengan bersyarikat. Ya, kita punya nggak perkumpulan persyarikatan kalau bersama teman-teman? Ada kan? Tapi ada yang berteman atau bersekutu atau berserikat yang membawa kepada amal soleh, banyak kegiatan, banyak kajian. Ada juga yang toksik. Oh, nggak toksik. Yang saling meracuni satu sama lain, yang saling ABCD gitu kan. Pada negatif lah gitu kan. Nah, jadi pada prinsipnya kayak gini nih, teman-teman kesini untuk meminta penjelasan tentang ilmu kepada saya ya. Nah, bukan berkonsultasi hal-hal yang sifatnya kemaksiatan. Dalam hal ini, dalam perkumpulan ini Allah ridhoi. Kenapa? Karena anak-anak ini sedang mencari ilmu. Ya. Nah, syirkah atau koperasi yang di dalamnya tidak ada penipuan, di dalamnya tidak ada gharar, di dalamnya tidak ada riba, di dalamnya tidak ada maisir, ya, itulah koperasi syariah yang sesungguhnya. Tuh. Yang kedua, dalam hadis Nabi bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, ana thalithu syarikain ma lam yahnus ahaduhuma sahibah fa idza khana kharajtu min bainihima. Rawahu Abu Dawud wa shahhahul Hakim. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, Allah berfirman, Allah nih, ini berarti hadis qudsi. Apa bedanya hadis Nabi dengan hadis qudsi? Hadis Nabi, ya, isinya dari Nabi, redaksinya dari Nabi. Kalau hadis qudsi, isinya dari Allah, redaksinya dari Nabi itu ya. Kalau Al-Quran, isinya dari Al-Quran, isinya dari Allah, redaksinya dari Allah, makanya dari Al-Nabi. Ya, Al-Quran mah, kalau hadis qudsi, isinya dari Allah, redaksinya dari Nabi. Ya. Namun Allah berfirman dengan redaksi yang disampaikan oleh Nabi. Aku, kata Allah, adalah orang ketiga dari dua orang yang berkongsi atau bersyarikat atau berserikat, ya, berteman, berkumpul, selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat, ya, kepada temannya. Jika salah seorang berkhianat, maka aku keluar dari perkongsian atau bersyarikatnya. Jadi memang betul, ya. Itulah kenapa dalam ekonomi syariah yang sistem koperasi itu ada payung hukumnya, yaitu nih, kalau kita perhatikan ya, apa payung hukum pendirian koperasi syariah itu? Nomor 141, ini fatwa dari MUI, DSN, Dewan Syariah Nasional MUI tahun 2021 tentang operasional koperasi. Apa itu koperasi? Bagaimana apa itu koperasi syariah? Bagaimana operasional koperasi syariah dan lain sebagainya. Jadi kalau ada praktek koperasi levelnya syariah tapi prakteknya tidak syariah, itu bisa dibubarkan karena mengacu kepada peraturan.
saya Pak, Hmm. tentang pegadaian. Oh, pegadaian. Pegadaian itu termasuk riba atau enggak? Ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Itu menjadikan landasan di dalam ar-rahnu atau apa namanya itu? Gadai. Ya. Allah berfirman, "Ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maktuba." Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Ya, itu adalah rohan, boleh berpiutang dengan jaminan. Ya, itu dalilnya ar-rohnu. Ya, hanya saja para imam madhab ini mereka mayoritas berpendapat bahwa ar-rohnu atau pegadaian syariah, ya, itu barangnya itu tidak boleh dijadikan sebagai digunakan, ya, nggak boleh digunakan. Contoh kayak nama saya punya motor, saya menyimpan motor ke kamu, ini BPKB-nya, ini STNK-nya, saya butuh duit 5 juta misalkan, kan dia berarti menggadaikan kan, ya, alih teh dipakai motornya, itu nggak boleh. Juga sekarang kalau hukum gadai rumah, saya minjem 100 juta, ya, ini saya punya rumah harganya 1 miliar, saya hanya butuh 100 juta, ternyata rumahnya itu dipakai, ya istilahnya kontrak tanpa keluar uang gitu, itu juga nggak boleh. Kenapa? Riba. Jadi rohnun itu barangnya disimpan sebagai agunan atau jaminan agar sesuai dengan perjanjian tanggal sekian dibayar, maka dikembalikanlah barang gadai itu kepada pemiliknya. Dalam prakteknya pada pegadaian syariah, kumaha? Ya, saya sendiri belum tahu, karena saya belum pernah menggadai ke pegadaian syariah. Belum pernah menggadaikan barang gitu, ya. Apakah ada lebih atau tidak saya kurang tahu ya. Cuman berarti pegadaian syariah itu mengambil Al-Quran, mulai dari Al-Quran dan Sunnah, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan kita tidak menggadaikan suatu bagian